Kinerja industri perbankan pada tahun 2021 lalu cenderung lebih baik meskipun masih terus dibayangi oleh pandemi COVID-19. Sinyal perbaikan bisnis bank mulai tercermin dari tren penyaluran kredit sepanjang tahun lalu yang cukup baik. Bahkan memasuki kuartal akhir 2021 aliran pinjaman bank ke korporasi kian deras. Alhasil maraknya permintaan kredit yang diimbangi dengan tingkat suku bunga rendah serta berbagai terobosan inovasi perbankan berhasil mengungkit laba industri perbankan. Salah satu bank KBMI 3 yakni PT Bank Mega Tbk kembali menyeruak ke permukaan karena mampu menunjukkan kinerja cemerlang di tengah tekanan berat pandemi. Bahkan Bank Mega berhasil meraih laba bersih lebih dari 4 triliun rupiah, melesat 33,3% dibandingkan laba bersih 2020 senilai 3 triliun rupiah. Lantas apa kunci dari pertumbuhan kinerja Bank Mega? Saya Muhammad Gibran, Anda menyaksikan Public Expose PT Bank Mega Tbk. Tahun 2021, Bank Mega cukup sukses dalam menjaga kinerjanya. Lalu seperti apa langkah Bank Mega meraih kinerja cemerlang di 2021 lalu dan strategi mempertahankan kinerja cemerlang di 2022 ini? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami jajaran direksi dari Bank Mega. Yang pertama sudah hadir di studio CNBC Indonesia, Direktur Utama Bank Mega, Bapak Kostaman Thaib. Selamat pagi Pak Kostaman, apa kabar Pak? Selamat pagi Mas Gibran, kabar baik, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih juga Pak Kostaman sudah hadir. Selain itu juga ada 6 direksi lain yang juga telah bergabung. Antara lain adalah Bapak Yuni Lastianto, Direktur Compliance dan Human Capital Bank Mega. Selamat pagi Bapak Yuni. Selamat pagi Pak, semoga sehat semuanya. Selamat pagi. Ya, selamat pagi tentunya ya. Ya, sudah hadir juga Bapak Madi Darmadila Zuardi, Direktur Kredit Bank Mega. Selamat pagi Pak Madi, selamat bergabung tentunya di pagi hari ini. Sudah hadir juga bersama kita Ibu Indivara Erni, Direktur RIS Bank Mega. Selamat pagi Ibu Erni. Dan selanjutnya juga ada Bapak Martin Mulwanto, Direktur Treasury dan International Banking Bank Mega. Selamat pagi tentunya Pak Martin, selamat bergabung. Selamat pagi Mas Gibran. Selamat pagi, sehat selalu. Ya, saya juga ingin menyapa Ibu Laidiza Laranti, Direktur Consumer Banking Bank Mega. Selamat pagi Ibu Diza, selamat bergabung. Selamat pagi Mas Gibran, apa kabar? Alhamdulillah sehat tentunya ya Bu. Dan juga terakhir saya mau menyapa Bapak Guntur Tri Yudianto, Direktur Operation and Information Technology Bank Mega. Selamat pagi Pak Guntur, selamat bergabung. Selamat pagi Mas Gibran, sehat selalu. Ya, sehat selalu juga Pak ya. Dan selain itu kami juga ucapkan selamat datang kepada para stakeholder yang sudah hadir dalam acara Public Expose Bank Mega hari ini. Terima kasih atas waktunya tentunya di pagi hari ini para stakeholder yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom tentunya. Dan selanjutnya untuk mengetahui lebih dalam terkait dengan kinerja Bank Mega yang masih mampu tumbuh positif di tengah pandemi COVID-19, mari kita simak paparan dari Bapak Kostaman Thaib, Direktur Utama Bank Mega. Saya persilakan dengan hormat Bapak Kostaman. Terima kasih Mas Gibran. Pada hari ini saya akan memaparkan mengenai kinerja Bank Mega tahun 2021 yang telah berhasil mencatatkan kinerja cemerlang di tahun pemulihan ekonomi akibat dari pandemi COVID-19. Kita akan mulai dengan melihat bersama perkembangan perekonomian global dan Indonesia. Jadi kalau kita lihat di tahun 2021, perekonomian global mulai pulih, namun belum seimbang, belum merata. Jadi hanya beberapa negara saja yang mulai pulih seperti Amerika Serikat, China, dan beberapa negara di Eropa dan Asia. Di tahun 2020, diprediksi pertumbuhan ekonomi global akan semakin baik dan semakin seimbang. Di tahun 2021, pertumbuhan ekonomi nasional kita juga sudah terus membaik, terutama sejak triwulan kedua. Dan di tahun 2022,
perkembangan ekonomi nasional diprediksi akan semakin membaik dengan pertumbuhan kredit yang semakin meningkat. Di tahun 2021 vaksinasi belum merata dan kita melihat terjadinya penyebaran varian Delta. Di tahun 2022 ini vaksinasi sudah semakin tinggi dan semakin merata. Di awal tahun ini menurut data dari Kemenkes sudah lebih dari 50% populasi kita yang sudah menerima vaksinasi lengkap. Dan ditargetkan di bulan Juni nanti sudah lebih dari 70% populasi yang menerima vaksin lengkap. Tentu kondisi ini sangat membantu ketika awal tahun ini kita dilanda dengan munculnya varian baru Omikron. Di tahun 2021 kita melihat bersama adanya gangguan rantai pasok global serta ancaman kelangkaan energi. Dan akibatnya sudah kita mulai rasakan di awal tahun 2022 ini, di mana terjadi kenaikan harga komoditas, khususnya minyak bumi, gas, batu bara, dan kelapa sawit. Ya, akhir-akhir ini kita sering mendengar berita mengenai kenaikan harga BBM dan harga minyak goreng. Ya, ini adalah sebagai dampak dari masalah ini. Di tahun 2021 kita mulai melihat cepatnya digitalisasi ekonomi keuangan dengan dominasi sejumlah big tech dan perkembangan ekonomi digital ini akan terus meningkat ke tahun-tahun berikutnya. Tahun 2021 kita melihat adanya tuntutan atau dorongan untuk ke ekonomi hijau atau green economy dan tantangan dan keuangan berkelanjutan atau sustainable finance. Dan di tahun 2022 ini, di awal tahun ini kita melihat terjadinya inflasi yang sangat tinggi di Amerika Serikat yang akan mengakibatkan pengetatan kebijakan moneter serta kenaikan suku bunga di Amerika. Nah, tentu hal ini akan memberikan dampak juga potensi kenaikan suku bunga di negara kita. Kalau kita lihat perekonomian global di tahun 2020 di awal pandemi, ya, perekonomian global tumbuh minus 3,3%. Tetapi di tahun 2021 perekonomian global sudah tumbuh positif ke 5,9%. Dan diharapkan, diproyeksikan di tahun ini 2022 ekonomi global tetap akan tumbuh sebesar 4,4%. Hal yang sama terjadi pada perekonomian kita, di mana di awal pandemi tahun 2022 ekonomi kita juga terkontraksi minus 2%. Dan di tahun 2021 ini perekonomian kita sudah tumbuh positif ke 3,69%. Dan diharapkan di tahun ini perekonomian kita bisa tumbuh lebih baik lagi di kisaran 4,7 sampai 5,5%. Kalau kita lihat inflasi di negara kita di 2 tahun terakhir ini di masa pandemi, ya, inflasi cukup rendah di tahun 2020 1,6%, di tahun 2021 naik sedikit ke 1,87%. Dan diproyeksikan di tahun 2022 ini inflasi kita akan naik ke sekitar 3%. Hal ini disebabkan oleh membaiknya daya beli masyarakat dan semakin tingginya konsumsi rumah tangga di tahun ini. Berikutnya adalah nilai tukar US dollar terhadap rupiah. Di tahun 2021 nilai tukar US dollar berada di rata-rata 14.312 dan diproyeksikan tahun ini meningkat ke 14.350. Melihat perkembangan akhir-akhir ini di Amerika Serikat, diperkirakan nilai tukar ini juga bisa lebih tinggi lagi. Demikian presentasi mengenai proyeksi mengenai perkembangan perekonomian global dan perekonomian di Indonesia.
Sebelum saya melanjutkan dengan kinerja Bank Mega tahun 2021 dan proyeksi 2022, saya kembali ke Mas Gibran. Oke, terima kasih Pak Kostaman Thaib atas paparannya. Ternyata tentunya bagaimana potret gambaran perekonomian secara global tadi sudah dipresentasikan oleh Bapak Kostaman Thaib. Dan tentunya usai jeda kami akan kembali tentunya dengan segmen selanjutnya dan kami sampaikan juga bagi para stakeholder yang ingin bertanya bisa langsung menyampaikan pertanyaannya lewat chat yang ada di aplikasi Zoom Meeting. Nanti pada sesi tanya jawab, pertanyaan terpilih akan dijawab oleh Bapak Kostaman dan juga direksi Bank Mega lainnya. Lantas seperti apa posisi rasio keuangan Bank Mega di tahun 2021? Kami akan mengulasnya. Usai jeda tetaplah bersama kami dalam Public Expose Bank Mega. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya.